Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Farul Fitra Sendra dengan NPM 221407151. Yang terhormat, Bapak Dr. Mareli Telambanu STP MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang motor bakar 4 tak bensin. Sebelum masuk ke materi, apa sih sebenarnya motor bakar 4 tak bensin itu? Jadi, pengertian motor bakar sendiri itu adalah motor bakar adalah motor penggerak mula yang pada prinsipnya adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia. Ini energi kimia itu terbentuk dari bahan bakar menjadi energi panas. Energi panas itu terbentuk karena terjadi pergerakan dan diubah ke energi mekanis. Energi mekanis itu energi gerak. Karena itu motor bakar ini terus dikembangkan karena motor bakar yang menghasilkan kemampuan tinggi terus diusahakan oleh manusia. Kemampuan tinggi untuk mesin ditandai dengan adanya daya dan torsi yang dihasilkan tinggi, tetapi kebutuhan bahan bakar rendah. Jadi dia lebih hemat. Ya, kita masuk materi selanjutnya. Nah, prinsip motor bakar yaitu perolehan energi kalor atau motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, di dalam motor bakar terdapat tenaga panas atau bahan bakar yang diubah menjadi tenaga mekanik. Jadi bahan bakar seperti bensin, terus solar dan lain-lainnya diubah menjadi energi gerak. Nah, kenapa? Makanya di motor-motor itu pada bergerak karena ada prosesnya itu. Sehingga dalam hal ini merupakan proses pembakaran dalam mesin. Nah, contoh aplikasi dari pembakaran dalam ini digunakan pada power rendah, misalnya motor bakar bensin dan motor diesel. Nah, kita masuk ke motor bakar bensin. Apa sih motor bakar bensin itu? Jadi motor bensin adalah jenis motor bakar torak yang bekerja berdasarkan siklus volume konstan. Jadi dia itu volume konstan itu dia itu stabil karena saat pemasukan kalor, langkah pembakaran dan pengeluaran kalor terjadi pada volume konstan. Nah, bisa kita lihat di gambar. Di sini ada intake stroke, compression stroke, power stroke, dan exhaust stroke. Jadi itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ini akan dibahas di pertengahan slide. Nah, jadi motor 4 tak. Jadi motor 4 tak itu atau motor 4 langkah dibedakan menjadi dua, yaitu untuk motor bensin dan diesel. Tapi di sini saya hanya membahas motor bensin. Nah, prinsip kerjanya hampir sama, yakni melalui 4 langkah, yaitu langkah pemasukan atau langkah hisap, langkah kompresi, usaha, dan langkah buang atau pembuangan. Nah, dalam melakukan usahanya memerlukan 2 kali putaran poros engkol untuk 4 kali langkah torak. Ini nanti akan dibahas di akhir-akhir slide. Nah, prinsip kerja motor bakar. Prinsip dasarnya itu sama, yaitu prinsip kerja pada motor bensin. Terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama itu pengisian campuran udara dan bahan bakar. Jadi campuran dan udara bahan bakar itu ditarik ke dalam ruang bakar. Lalu pemampatan atau pengkompresian. Dia dikompresi, campuran udara dan bahan bakar. Nah, sehingga terjadinya ledakan itu di ruang bakar. Nah, yang ketiga itu pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Nah, yang seperti saya bilang tadi, itu pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Terus yang keempat itu pembuangan gas bekas sisa pembakaran. Jadi, sisa-sisa pembakaran itu dibuang melalui exhaust. Nah, sekarang kita tuh bahas komponen motor bakar bensin. Yang pertama itu pasti ada blok silinder. Jadi blok silinder itu apa sih? Blok silinder itu merupakan bentuk dasar dari mesin. Pada blok silinder ini terdapat beberapa buah silinder. Jadi kalau pada mobil itu emang ada beberapa, tetapi di sini saya hanya memberikan contoh pada motor. Pada tiap silinder terdapat sebuah torak. Jadi torak itu berada di tengah-tengah seperti ini, yang dipasangkan pada salah satu ujung batang piston. Sedangkan ujung piston yang lainnya berhubungan dengan langsung poros ekol. Jadi kan materi selanjutnya, komponen-komponen selanjutnya itu ada di materi selanjutnya. Maka dengan demikian, gerak naik turunnya piston dapat menggerakkan poros engkol. Jadi dia tuh berputar, terus berputar. Jadi seperti kayak berputar terus gitu. Sedangkan di bagian atas kepala silinder, pada bagian dalamnya, terbentuk sebuah ruang bakar yang dilengkapi dengan katup-katup hisap dan buang. Jadi di pinggir-pinggir ini ada katup hisap dan katup buang. Oke, selanjutnya.
Nah, kita masuk ke silinder. Silinder tuh masih, jadi silinder itu merupakan bagian yang memindahkan tenaga panas ke tenaga mekanik dan untuk tujuan itu piston bergerak naik memadatkan gas. Hmm. Untuk memperoleh tenaga maksimum ataupun optimum, diusahakan tidak terdapat kebocoran. Karena apabila terdapat kebocoran, oli itu akan masuk ke dalam ruang bakar yang menyebabkan mesin itu akan rusak. Jadi oli yang masuk ke ruang bakar itu hanya pada mesin 2 tak. Sedangkan yang kita bahas itu mesin 4 tak. Nah, itu yang menyebabkan eh, mesin itu cepat rusak. Jadi oli itu masuk ke ruang bakar dan biasanya itu eh, akan motor 4 tak itu mengeluarkan asap lewat knalpot. Sedangkan yang mengeluarkan asap itu hanya pada mesin 2 tak. Ah, terus ada dua hukum yang terdapat pada silinder, yaitu yang pertama itu hukum Boyle terdapat berlaku pada silinder karena prosesnya terjadi pada ruang tertutup. Menurut hukum Boyle, pada ruang tertutup, maka perkalian antara volume dan tekanan tetap jika suhunya juga tetap. Jadi, perkalian antara volume dan tekanan tetap jika suhunya juga tetap. Sedangkan berlakunya hukum Gay-Lussac pada silinder yaitu pada kondisi ketika terjadinya kenaikan suhu. Nah, hukum Boyle itu yang pertama itu yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jadi P1 itu tekanan gas mula-mula, P2 itu tekanan gas akhir, V1 itu volume gas mula-mula, dan V2 volume gas akhir. Nah, berdasarkan persamaan tersebut berlaku syarat suhu ruangan yang konstan atau nilainya tidak berubah. Jadi dia itu konstan, dia tidak berubah-ubah atau stabil. Nah, sedangkan hukum Gay-Lussac itu tuh P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi T1 itu suhu mutlak gas di keadaan satu. T2 itu suhu mutlak gas di keadaan 2. P1 itu tekanan gas pada keadaan satu. P2 tekanan gas pada keadaan 2. Nah, persamaan di atas berlaku sesudah proses pembakaran. Jadi persamaan di atas itu berlaku sesudah proses pembakaran pada silinder motor letup terjadi. Pada motor letup atau motor eksplosi, pembakaran berlangsung dengan waktu yang singkat, jadi cepat ya. Untuk memulai pembakaran tersebut, suhu tinggi dihasilkan dari elektroda busi. Jadi begitu. Nah, ini tadi silinder. Silinder itu di bagian sini. Ini silinder, ini batang ini piston, ini silinder, ini box silinder. Jadi silinder di bagian tengah-tengah sini. Kalau komponen ketiga yaitu torak atau piston. Jadi fungsi torak sendiri itu memindahkan tenaga yang diperoleh dari pembakaran ke hot engine atau crankshaft melalui batang piston atau connecting rod. Nah, jadi komponen ini wajib mempunyai sifat tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Karena kenapa sih torak ini perlu mempunyai sifat tahan terhadap tekanan tuh? Karena torak ini berfungsi dia tuh sebagai penggeraknya lah. Jadi dia tuh akan bergerak terus-terusan. Jadi kalau dia misalnya lembek atau cepat rapuh, itu ya ntar motor itu susah buat ini bergerak atau cepat rusak lah. Dan dapat bekerja dengan kecepatan tinggi. Dia tuh jadi apa sih namanya? Harus cepat lah karena kalau misalnya dia nggak cepat tuh ya berat motor itu. Jadi pada torak terdapat ring piston atau pegas torak. Nah, ring piston itu berada di sini, garis-garis ini. Atau pegas torak yang dinamakan tadi. Yang dipasang dalam alur ring atau ring apa? Ring groove. Nah, ini ring groove nih. Terus sabar bentar. Nah, pada torak, diameter luar yang dimiliki ring torak sedikit lebih besar dari torak itu sendiri. Jadi diameter luarnya ini lebih besar karena ya ini sebab untuk tempat ring piston ini. Nah, pada saat terpasang pada torak, pegas torak mengembang karena sifatnya yang elastis. Jadi, ring torak itu dia itu mengembang karena elastis. Sehingga menutup rapat pada dinding-dinding silinder. Nah, ada dua jenis pegas torak, yaitu pegas kompresi dan pegas pengontrol oli. Nah, pegas torak sendiri memiliki tiga fungsi antara lain. Yang pertama, mencegah oli masuk ke ruang bakar. Ya, tahulah, karena ini kan sebagai penutup-penutupnya lah. Sebagai agar menutup rapat dinding silinder, terus mencegah kebocoran campuran bahan bakar dan udara, serta gas pembakaran yang melewati celah antara dinding silinder dan torak. Ini mencegah kebocoran lah.
Jadi udara ini nggak bisa masuk lah. Maksudnya udara dan bahan bakar ini nggak masuk dia melewati celah-celah dinding sini karena ditutupi oleh ini pegas torak. Terus memindahkan panas dari torak ke dinding silinder dengan tujuan untuk mendinginkan torak. Nah, itu tujuannya yaitu untuk memindahkan panas itu ke dinding silinder. Biar si torak ini atau piston ini tidak panas, jadi dipindahkan. Oke, lanjut. Nah, yang keempat itu ada batang torak. Batang torak itu adalah komponen yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Jadi dia itu penghubungnya atau jembatannya. Dibuat dengan bentuk I, seperti di gambar, dia berbentuk I, terbuat dari baja spesial. Dalam komponen motor bakar menghubungkan torak dengan poros engkol yang kemudian meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh torak ke poros engkol. Jadi tadi itu poros engkol atau crankshaft ini. Nah ini nih di bagian sini ntar ada poros engkol. Nah sedangkan ini batang torak dan ini torak. Jadi ini menghubungkan atau jembatannya lah. Nah kita lanjut ke poros engkol. Kan berbentuk bulat nih poros engkol. Jadi poros engkol itu di dalam sini ntar. Nah si poros engkol itu jadi poros engkol itu tenaga atau energi untuk menggerakkan roda kendaraan berasal dari gerakan connecting rod yang kemudian berubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Poros engkol mendapatkan beban yang besar dari piston dan connecting rod serta berotasi pada kecepatan yang tinggi. Jadi ini cepat. Itu selalu berotasi pada kecepatan yang cepat. Karena hal tersebut, poros engkol umumnya terbuat dari baja karbon dengan tingkatan dan daya tahan yang tinggi. Yaitu jadi dia baja karbon. Baja karbon itu paling kuat lah dengan tingkatan dan daya tahan yang tinggi. Karena dia tuh bergerak dengan cepat. Makanya eh, apa sih bahannya bahan yang keras, bahan yang bagus, bukan bahan yang kaleng-kaleng. Nah, kita ke masuk ke mekanisme katup. Seperti yang disampaikan di awal tadi kan ada mekanisme katup di atas atas itu. Nah, ini motor bakar 4 tak memiliki katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran hisap ke silinder. Nah, ini katup-katup ini nih. Nah, sedangkan katup lainnya digunakan untuk membuka dan menutup saluran buang. Jadi ada yang satu untuk memasukkan udara dan bahan bakar dan satunya lagi untuk membuang. Nah, motor 4 tak memiliki katup masuk dan katup buang di setiap ruang bakar. Campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder melalui katup masuk dan gas bekas keluar lewat katup buang. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, jadi eh, bahan bakar itu masuk dari katup masuk dan mengeluarkan itu dari katup buang. Mekanisme katup digerakkan oleh poros hubungannya atau camshaft. Jadi dia tuh eh, hubungannya itu dengan poros engkol ini. Jadi ada di sini namanya rantai apa saya lupa. Jadi dia ini akan terus bergerak dan berputar dan ini juga ikut berputar mekanisme katupnya. Poros hubungan fungsinya sebagai durasi pada titik kebakaran. Kita masuk ke roda penerus atau flywheel. Roda penerus ini merupakan piringan yang terbuat dari besi tuang dan dibaut pada ujung belakang poros engkol, di mana poros engkol hanya mendapatkan tenaga putaran dari langkah kerja saja. Jadi poros engkol itu mendapatkan tenaga putaran itu dari langkah kerja saja. Poros engkol jadi muter, muter gitu. Agar supaya dapat bekerja pada langkah yang lainnya, maka poros engkol harus dapat menyimpan daya putaran yang diperolehnya. Bagian yang menyimpan tenaga putaran ini adalah roda penerus. Nah, roda penerus ini yang menyimpan tenaga putaran dengan gigi giring berada di sini yang dipasangkan di bagian luar untuk perkati perkatian dengan starter mil. Saya kurang tahu itu, tapi ada hubungannya ya dengan roda penerus dan poros engkol tersebut. Nah, kita masuk ke cara kerja motor bakar bensin Fata. Jadi, cara kerjanya itu ada 4. Kan namanya 4 tak. Jadi 4 langkah. Yang pertama itu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, jadi langkah hisap itu langkah yang awal-awal. Jadi piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Yaitu menghisap udara dan bahan bakar. Dia menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Katup isapnya itu terbuka, katup isap itu terbuka, sedangkan katup buang itu tertutup. Katup isap itu terbuka, katup buang itu tertutup.
Nah, waktu piston bergerak ke bawah, menyebabkan ruang silinder ini menjadi vakum. Jadi tadi masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Itu yang dinamakan langkah hisap. Lanjut kedua, yaitu langkah kompresi. Jadi langkah kompresi itu, yaitu piston itu bergerak dari titik mati bawah, ya kan langkah hisap, ke bawah. Nah, sedangkan langkah kompresi itu, piston itu bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, campuran udara dan bahan bakar itu dikompresikan. Jadi dia itu dikompresikan seperti ini, katup isap dan katup buang tertutup. Katup isap, katup buang itu tertutup. Jadi sejajar dia. Jadi nggak ada yang naik satu atau naik satu. Jadi dia itu tertutup semua. Agar bahan bakar dan udaranya tidak keluar. Nah, makanya tertutup. Waktu torak mulai naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, campuran udara dan bahan bakar diisap tadi atau yang dihisap tadi dikonversikan. Akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik atau yaitu energi panas sehingga akan mudah terbakar. Nah, ada langkah yang ketiga itu langkah usaha. Jadi langkah usaha itu piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah lagi. Mesin menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan. Jadi inilah disebut langkah usaha atau energi mekanis. Sesaat sebelum torak mencapai ke titik mati atas, eh, pada saat langkah kompresi, busi itu memberi loncatan bunga api. Jadi busi itu berada di tengah-tengah sini, yaitu memberi loncatan bunga api dan boom. Pada saat campuran yang telah dikompresikan, jadi itu akan meledak karena busi tersebut. Nah, itulah yang disebut langkah usaha. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torque ke bawah. Jadi torque itu akan ke bawah. Nah, usaha ini yang menjadi tenaga mesin. Nah, ini yang dinamakan energi mekanik. Nah, yang terakhir itu ada langkah buang. Jadi langkah buang itu ya seperti langkah kompresi. Jadi, tetapi yang membedakan tuh katup buangnya itu terbuka. Jadi piston itu bergerak dari titik mati bawah ke mati atas. Nah, dalam langkah ini gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Jadi sisa-sisa pembakaran itu dibuang dari silinder. Katup buang itu terbuka, katup yang di sini terbuka. Nah, piston itu bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong gas sisa-sisa pembakaran dari silinder. Nah, ketika tolak mencapai ke titik mati atas, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan berikutnya, yaitu langkah hisap. Jadi, setelah dia mencapai titik mati atas, dia itu akan masuk ke langkah awal lagi. Jadi, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Langkah hisap, kompresi, usaha buang. Itu akan terus berputar selama motor itu digunakan. Nah, apa sih perbedaan sistem kerja motor 2 dan 4 tak? Jadi, apa sih tak itu? Jadi, tak itu adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui jumlah langkah pada mesin kendaraan. Mesin 4 tak itu berarti terdapat 4 langkah pada proses di ruang bakar, sedangkan 2 tak hanya terdapat 2 langkah. Nah, kita balik lagi ke materi sebelumnya. Jadi, kan tadi ada 2 tak dan 4 tak. Jadi, 4 tak itu ada langkah hisap, langkah kompresi, usaha, dan langkah buang. Sedangkan 2 tak sendiri itu hanya terdapat langkah hisap kompresi, usaha dan buang. Jadi hisap kompresinya itu digabung, usaha dan buangnya itu digabung. Seperti itu. Nah, ini tadi gambar prinsip kerja motor bakar bensin. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Jadi katup buang itu tertutup, katup hisap itu terbuka. Langkah hisap masuknya eh, bahan bakar dan udara, masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Jadi bahan bakar dan udara ini tadi itu dicampur melalui karburator. Nah, itulah yang disebut langkah hisap. Nah, masuk ke langkah kompresi. Langkah kompresi ini katup hisap dan katup buang itu tutup. Jadi masuk ke langkah kompresi. Kompresikan, naik. Nah, masuk ke langkah usaha. Jadi langkah usaha ini sebelum dia mencapai ke titik mati atas, bus ini memercikan bunga api dan terjadi langkah usaha. Makanya terjadi apa putaran di port engkol tersebut. Masuk setelah itu naik lagi, piston itu naik ke titik mati atas dan eh, katup buangnya ini terbuka yang membuang sisa-sisa gas pembakaran ke dalam knalpot, melewati knalpot, begitu. Nah, ada 4 contoh motor bakar yang menggunakan bahan bakar bensin. Nah, seperti gambar di sini ada Vespa Matic, motor Beat, motor Aerox, dan ini MX King. Ini menggunakan apa?
Nah, cukup sekian dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fitrah. Dadah.